Kalau sekarang seorang gadis pakai kerudung panjang, ibunya heran. Jangan terus si gadis mencemooh mamanya. Mama kenapa sih benci banget sama kerudung aku yang panjang? Mama tahu gak? Kerudung mama tuh gak ada di Islam. Oh, Masya Allah. Ini anak suka sama soto kala jengking kali ya. Sama orang tua ngegas aja. Tanya sama ibumu, tanya. Mama, waktu mama seumuran aku mah, ada gak yang jual kerudung seperti ini mah? Ya enggak ada. Masa dimana saat itu betul-betul Indonesia ini sedang perang karakter. Ejaan yang disempurnakan menghilangkan tulisan Arab di negeri kita, betul. Walaupun jelas bangsa ini merdeka atas berkat rahmat Allah, nyaris anak bangsa ini nggak paham penyebab datangnya rahmat. Walaupun Pancasila tegas sebagai dasar negeri kita, ketuhanan yang Maha Esa, saat itu orang nggak paham mana syirik, mana tauhid. Bahkan bangga untuk menyebarluaskan kesyirikan guru-gurunya. Mereka nggak tahu hadis Nabi yang mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Barang siapa berdusta mengatasnamakan diriku, kata Rasul, dia beribadah tanpa contoh diriku dan mengatasnamakan diriku, suruh ambil bangku duduk di neraka. Bahkan Imam Malik menyabarkan kepada kita semua. Beliau mengatakan bahwa man ibtada fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Orang yang membuat sesuatu yang baru dalam agama dan dia anggap baik, ini kata Imam Malik bin Anas, bukan kata Ustaz. Gurunya Imam Syafi'i. Dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Allahu Akbar. Kalau bid'ah saja dianggap mencemooh Nabi, menganggap Nabi enggak sempurna, apalagi kesyirikan, masa itu nak tak ada yang mengingatkan kami nak. Di mana ada kajian sebanyak ini nak? Paling Idul Fitri, Idul Adha nak. Itu pun tak ada yang mengajarkan kepada kami doa untuk saling mendoakan ketika Id. Kalian sudah sampai dakwah kepada kalian. Manakala datang Id, Idul Fitri, Idul Adha, katakan taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum salihul a'mal insyaallah minal a'idin wal fa'idin. Jadi saya ucapkan sekalian ya, karena masih masuk bulan Syawal nih ya, mudah-mudahan Allah terima ibadah kita nih selama bulan Ramadan ya, bisa menjadi sebuah amal soleh. Kita menang dalam kehidupan ini insyaallah. Masya Allah. Dulu enggak ada nak. Dulu yang ngajarin kami cuma selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin, begitu doang. Kami enggak ditekankan siapa yang merujukan kata-kata ini. Nabi pernah nak, jujur nak, enggak ada yang menggiring kami untuk sebuah kebaikan nak. Makanya ketika sekarang kamu lebih baik daripada kami nak, ilmu yang kau miliki untuk menutupi kekurangan kami. Seorang pemuda, seorang pemudi yang berilmu, dia tahu sekali apapun kondisi orang tuanya, karena masa lalunya yang mungkin tidak terdidik dengan cara yang baik, Islam hanya mengatakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufah. Kalaupun orang tuamu kafir, jadi insya Allah orang tua kita enggak nih, tapi kalaupun orang tuamu kafir dan mengajak kamu untuk berbuat kufur, berbuat syirik, kacamata Islam mengatakan fala tuti'huma, jangan dipatuhi. Karena ini sudah bicara akidah. Ini sudah bicara akidah. Ya kalau bahasa teman-teman bikers itu CC boleh beda, akidah harus sama bro. Iya dong ya. Ini bukan masalah CC, bukan masalah jenis 2 tak, 4 tak atau matic, bukan. Itu motor dipakai kemana bro? Kalau dipakai buat maksiat mendingan bakar tuh motor. Karena nikmat yang bakal ditanya, betul. Karena dulu orang pakai kuda, sekarang kuda besi. Di atas kuda besi ini kita bisa mentauhidkan Allah.
Di atas kuda besi ini kita bisa menjadi ulil albab, mulai belajar bersyukur. Masya Allah. Iya. Orang yang berilmu, orang yang tahu bahwa ilmu yang dia miliki ini bukan untuk menjadi hakim buat orang di hadapannya, apalagi itu orang tuanya. Orang tuamu kafir, mengajak kau pada perbuatan syirik, fala tutihuma, bukan wala tutihuma, fala tutihuma. Cepat, kamu jangan patuh, ini akidah, urusannya Allah. Kita bisa bersahabat di mana saja. Lihat pendahulu kita itu. Saat itu di zaman Indonesia merdeka 1945, suku bangsa berbeda, betul? Maka ada istilah Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa berbeda, karakter kita berbeda. Cuma beliau titipkan sebuah semboyan indah. Tapi ingat, perbedaan ini enggak merusak Tuhan yang Maha Esa. Jadi sampai kapanpun tolong jaga pemimpin negeri ini harus berketuhanan yang Maha Esa. Dan yang Esa cuma Allah. Ini tanggung jawab. Maka orang muslim nggak boleh berkata, alah pemimpin Islam banyak yang nggak jujur tapi dia Islam. Mendingan orang kafir jujur, tapi dia kafir, betul? Salah sekali. Ini orang suka salah paham. Dikemas seperti apapun, maksiat adalah maksiat. Dikemas seperti apapun, yang namanya dosa adalah dosa. Kita lupa bahwa Allah berikan berkah melalui orang Islam. Kalau orang tuamu tidak muslim dan dia mengajak kesyirikan sampai selevel itu, jangan kau patuhi, cepat jangan kau patuhi. Tapi ingat, wasahibhuma fid dunya ma'rufa, bukan fasahib. Karena memang ayat mengabarkan kepada kita bahwa tidak gampang untuk menjadikannya dia sahabat. Ustadz bisa ngomong gitu Ustadz, orang tua Ustadz baik Ustadz. Orang tua saya ya Allah Ustadz. Dari zaman saya kecil Ustadz, itu dia kalau nggak ngelihat saya nggak nyuruh Ustadz. Tiap ngelihat saya nyuruh. Nah. Saya kadang-kadang jalan berdua adik saya ini, ada emak enggak? Ada emak? Enggak ada yuk. Ya ada emak. Nah gitu. Kalau tahu saya enggak kalau tahu saya enggak lewat sini. Orang tua juga punya kebiasaan enggak boleh ngelihat anak nyuruh gitu ya. Aduh Ustaz, saya udah salah saja sama orang tua saya Ustaz. Ya Allah Ustaz, dari zaman dulu Ustaz udah salah aja. Jadi saya gimana saya mau jadi orang yang baik sama orang tua Ustaz, gitu ya. Kadang-kadang kita suka merasakan kayak gitu ya. Saya juga enggak ngerti bagaimana kerasnya hidup kalau enggak mereka yang mengajarkan hidup ini keras Ustaz. Akhi, ini manfaatnya kita kumpul nih di Masjid Agung Trans Studio nih. Jadi kita tahu nih, bukan tugas kita untuk menjadikan orang tua kita baik. Dan bukan tugas kita untuk mendatangkan hidayah kepada mereka. Karena kebaikan dan hidayah itu tugasnya Allah. Tugas kita cuma menjadi anak yang harus berbakti siapapun dia. Karena bahasa Quran, wa in jahadaka ala an tusyrika bi, sampai levelnya orang tuamu ngajak berbuat syirik. Ini 14 abad yang lalu nih ayat turun. Zaman Nabi pun ada orang tua yang enggak suka anaknya baik. Mus'ab bin Umair tuh, pemuda yang Masya Allah, yang mati syahid pada akhirnya. Ketika dia masuk Islam, ibunya menggunting rambutnya, enggak mau terima dia sebagai anak. Lihat, Abu Hurairah, lihat, Sa'ad bin Abi Waqqas, lihat. Cuma mau bilang apa, kita enggak pernah belajar sejarah mereka. Kita cuma beragama yang sekarang kita lihat, sayang. Makanya nih saya bilang sama teman-teman jejak sahabat di Bogor kemarin, ini mumpung namanya jejak sahabat dan di hadapan kita nih ribuan anak muda berkumpul di tengah kota Bandung untuk menggetarkan kota ini dengan tauhid. Kenapa enggak merujuk kepada jejak sahabat-sahabat muda Nabi yang melalui tangan mereka Allah turunkan sebabnya kemuliaan. Tidak ada yang sulit kalau Allah sudah ridho sama kita. Dulu zaman Rasul, ada Rasul. Ya zaman kemari kita mendengar manusia mulia yang bernama Muhammad Al-Fatih, betul?
Bukankah dia seorang pemuda yang hafal Quran, berusia 21 tahun, punya 100 pasukan, bisa menggetarkan Konstantinopel, terbuka itu pintu Bosporus. Kalau antum datang ke sana, antum lihat itu, dia bisa tarik itu kapal laut menuju darat, dia masuk ke dalam pagar batas kota tersebut, dia hantam dari dalam. Ternyata tidak mungkin 100 orang ini bisa tarik itu kapal laut ke atas darat. Dia butuh bantuan masyarakat setempat. Loh, kok masyarakat bisa bantu, Ustaz? Karena orang-orang Islam zaman itu yang berperang di sana betul-betul talentnya maksimal. Ada bekas-bekas keagamaan dalam dirinya. Belum mereka berkata pun orang sudah tahu, iyalah kita mesti nurut sama orang kayak begini. Dulu Turki itu enggak tahu yang namanya buang hajat, ceboknya pakai air, enggak tahu. Muhammad Al-Fatih ajarkan itu. Islam pertontonkan kebersihan. Enggak pakai kata-kata karena memang orang kafir mereka. Kalau pakai dalil enggak masuk Quran dan Sunnah, tapi pakai fi'liyah. Dakwah yang seperti ini. Bukankah Mus'ab bin Umair ketika beliau berdakwah ke Madinah, Sa'ad bin Mu'az yang saat itu belum masuk Islam, petinggi Madinah, melihat Mus'ab bin Umair, pemuda datang ke Madinah, dia mengatakan, lam arahu ka'annahu min rijalil jannah. Ini pemuda siapa? Kita belum pernah ngelihat. Ini sih penghuni surga. Karena bersihnya, tampannya, enak dipandangnya, lebih ke fi'liyah. Ini teknik dakwah ini kita lupakan. Kita gemar berdebat, yang akhirnya perdebatan menyandarkan ilmu kita, sementara ilmu kita dipertanyakan. Itu yang terjadi. Kenapa kita enggak ku anfusakum wa ahlikum nar? Harusnya ilmu yang kau miliki, kau menjadi orang yang punya karakter-karakter mulia, kau punya qoribin, kau punya hayyin, kau punya sahlin. Orang tuamu mungkin tidak sebaik gurumu, tapi tetap Allah titipkan kamu melalui rahimnya, bukan rahim gurumu. Orang tuamu mungkin tidak sebaik gurumu, tapi Islam mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu sekolah utama untuk anak-anaknya. Bagaimana saya katakan ibuku sekolah, Ustaz? Lawang dia enggak pernah mengajarkan saya. Akhi, kau lupa, kau dewasa karena kesalahan yang kau lihat dalam dirinya. Mungkin dia tidak sempurna, cuma bahasa agama, sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Jadikan orang tuamu sahabat, orang yang betul-betul mungkin tidak baik, agamanya dipertanyakan, kau suruh bersahabat dengannya. Kau disuruh bersahabat dengannya. Masya Allah. Sulit, Ustaz, belajar bersahabat dengannya. Sampai kau mengerti, ibumu, ayahmu manusia yang tak mungkin maksum, tempatnya salah dan dosa. Kalau Islam mengatakan, jadikan dia sahabat, carilah bagaimana menelurkan hatinya.